Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Omsia Komalasari dengan NIM 11920600074. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan praktikum refleks pada tendon manusia. Selamat menyaksikan. Tendon adalah sebuah pita jaringan ikat yang melekat pada otot yang saling bersinergi ke dalam tulang. Tendon memiliki sedikit elastis. Tendon mempunyai massa otot yang besar untuk mengkonsentrasikan kekuatan pada satu daerah tulang yang relatif kecil. Selain itu, tendon memiliki ruang kecil, contohnya pada tendon otot lengan bawah, serta memiliki fungsi protektif dan suportif sekitar sendi. Tendon juga adalah salah satu jaringan penyambung yang berperan untuk menghubungkan otot dengan tulang atau organ lainnya agar dapat bergerak dengan lebih baik. Namun, tendon juga salah satu jaringan yang paling mudah cedera. Selain itu, fungsi tendon yakni mampu menyerap tekanan pada otot dan menstabilkan tulang. Tendon paling besar dalam tubuh manusia adalah tendon Achilles yang menghubungkan otot besi dengan tulang tumit. Setelah kita berbicara tentang tendon, sekarang kita masuk kepada pembahasan refleks. Refleks merupakan jawaban adanya rangsangan yang di luar kehendak sehingga yang bersangkutan menyadari adanya gerakan setelah terjadi. Rangsangan refleks disalurkan melalui saraf primer eferen dan rangsang responnya melalui saraf primer eferen. Gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur sederhana ini dibentuk oleh sekuen neuron sensor, interneuron, dan neuron motor yang mengalirkan impuls saraf untuk refleks tertentu. Gerak refleks yang paling sederhana hanya memerlukan dua tipe sel, yaitu neuron sensor dan neuron motor. Contohnya, saat kita dikejutkan sehingga ada tanggapan gerak secara otomatis tanpa memerlukan kontrol dari otak. Judul praktikum kali ini yakni refleks pada tendon manusia. Tujuannya yakni untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Waktu praktikum kali ini yakni 23 Oktober 2021. Alat dan bahan praktikum kali ini. Alat yang pertama ada senter handphone, pena, kursi, gelas, benda yang berbentuk bulat sesuai selera. Bahannya yakni ada mata, lutut, mulut, telapak kaki, dan telapak tangan praktikum sendiri. Langkah kerja yang pertama yakni refleks pada pupil. Tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Langkah selanjutnya yakni refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari senter handphone. Langkah yang ketiga yakni refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda, kemudian dekatkan dan jauhkan benda tersebut dan perhatikan pupil. Langkah yang keempat yakni refleks menelan. Yang pertama, telan air liur, kemudian minum air putih, dan telan air liur kembali. Lalu kita dapat melihat apa bedanya. Langkah kerja yang kelima yakni refleks telapak tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan, perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Langkah kerja yang keenam yakni refleks patella. Duduki kursi dengan kaki menggantung, ketuklah patella, ulangi 1 kali. Langkah yang keenam yakni refleks telapak kaki. Gelitiki telapak kaki, perhatikan refleks pada jari kaki. Langkah yang terakhir yakni refleks bersin. Amati aksi yang terjadi sewaktu bersin,
yakni kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Hasil pengamatan dalam praktikum kali ini yakni refleks pada pupil, di mana pupil membesar setelah membuka mata selama 2 menit mata tertutup. Refleks pada tiba-tiba yakni pupil mata mengecil. Refleks akomodasi pandang yakni saat menjauh pupil mata membesar, saat dekat pupil mata mengecil. Refleks menelan hasilnya yakni lebih mudah menelan setelah meminum air dibandingkan menelan air liur. Refleks telapak tangan hasilnya yakni tangan sigap menangkap benda dan jari tangan refleks mengepal benda. Refleks patella hasilnya yakni patella secara spontan mengangkat. Refleks telapak kaki di mana jari kaki digelitiki dan hasilnya yakni jari kaki menekuk. Dan refleks bersin hasilnya yakni mata menutup, leher memendek, dan kepala menunduk. Pembahasan dalam hasil praktikum kali ini yakni refleks pada pupil. Saat mata ditutup dengan tangan kemudian mata membuka, maka mata mengalami kegelapan atau minim cahaya yang mengakibatkan pupil akan membesar dan cahaya yang sampai ke retina berfungsi sebagai penunjang penglihatan. Pembahasan tentang refleks dengan tiba-tiba. Dalam kondisi terang secara tiba-tiba pupil mata akan mengecil yang bertujuan untuk membatasi cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata bisa mengakibatkan lensa dan retina rusak. Refleks pada akomodasi pandang pembahasannya yakni pupil akan berubah ukuran ketika melihat objek pada jarak tertentu. Saat objek yang dilihat berjarak sangat dekat dengan mata, pupil akan mengecil. Pengecilan pupil mata saat melihat objek dekat bertujuan agar penglihatan tidak kabur dan meningkatkan fokus atau kualitas penglihatan. Refleks menelan. Menelan dikenal secara ilmiah sebagai deglutisi, merupakan refleks dalam tubuh manusia yang membuat sesuatu melewati mulut melalui esofagus. Refleks menelan disebabkan adanya impuls aferen, nervus trigeminus, glossopharyngeus, dan vagus. Refleks telapak tangan. Tangan dengan sigap menangkap benda yang jatuh, hal ini karena ada rangsangan berupa penglihatan dan diterima oleh sel saraf sensori. Refleks patella. Gerak refleks monosinaptik disebabkan informasi rangsangan yang masuk ke neuron sensori hanya melewati satu sinaptik untuk bisa langsung sampai neuron motorik yang kemudian akan meneruskan informasi ke otak. Saat lutut dipukul pelan akan diserap oleh reseptor sebagai stimulus, kemudian akan diteruskan ke neuron sensori. Pesan langsung melobati neuron motorik sehingga kaki berayun ke depan. Refleks telapak kaki. Refleks Babinski adalah refleks yang ditimbul ketika telapak kaki diberi rangsangan dengan instrumen tumpul. Gerakan tersebut menghasilkan respon normal disebut respon plantar flexor. Gerakan respon yang khas adalah dorsofleksi, ekstensi ibu jari atau abduksi jari-jari kaki lainnya. Refleks bersin. Kecepatan refleks bersin seseorang dapat mencapai 150 sampai 1045 km per jam. Refleks bersin menimbulkan peningkatan tekanan intropulmonal, melibatkan beberapa otot pernapasan sehingga mengalami peningkatan tekanan intrathoracal. Kesimpulan dalam praktikum kali ini yakni pada gerak refleks impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas, yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsangan dan kemudian diteruskan ke saraf sensori. Cukup sekian dalam video praktikum kali ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.